Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan, misalnya untuk keluarga miskin, keluarga kurang sehat, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, belum ada indikator baku terkait keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Ada berbagai macam indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh para ahli. Menurut UNICEF, ada 5 dimensi tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, dari mereka yang berkuasa dibandingkan dengan mereka yang dikuasai, maupun dari mereka yang berada di pusat dibandingkan dengan mereka yang ada di pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah, namun bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah. Keempat adalah partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian, maka kepentingan mereka tidak terabaikan. Yang kelima adalah kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya. Bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. 5 dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Selanjutnya, menurut Sumodiningrat, indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Yang kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Yang keempat, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Menurut Awang, indikator masyarakat yang telah berdaya ditunjukkan oleh yang pertama, masyarakat mempunyai kemampuan menjangkau dan menggunakan peranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Yang kedua, dapat berjalannya bottom-up planning, yaitu perencanaan yang berasal dari masyarakat. Yang ketiga, kemampuan dan aktivitas ekonomi. Yang keempat, adanya kemampuan menyiapkan hari depan keluarga. Dan yang terakhir, adanya kemampuan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.
Selanjutnya, menurut Purwoko, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan politis jenis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan 4 dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam atau power within, merupakan harga diri dan martabat individu atau bersama. Power within ini merupakan kekuatan untuk membayangkan dan membuat harapan, sehingga di dalamnya berupa niat, kemauan, kesabaran, semangat, dan kesadaran. Kemudian kekuasaan untuk atau power to merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak, rangkaian ide dari kemampuan. Kemudian ada kekuasaan atas atau power over, merupakan kekuatan yang berasal dari penguasa. Selanjutnya adalah kekuasaan dengan atau power within, merupakan harga diri, power with maksudnya, merupakan tindakan bersama, kemampuan untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas, dan kerjasama. Power with dapat membantu membangun jembatan dengan menarik perbedaan jarak untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial dan mempertimbangkan keadilan relasi. Purwoko juga menyampaikan indikator keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Ada 10 indikator. Yang pertama, jumlah warga yang secara nyata tertarik dalam kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan. Yang ketiga, tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. Yang keempat, jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Yang kelima, intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah. Yang keenam, meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang ketujuh, berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria. 8. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan. Yang kesembilan, jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksana program kegiatan. Dan terakhir, meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat. Selain itu, indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari indikator kinerja program atau indikator hasil atau indikator pendekatan sistem. Yang pertama adalah indikator masukan. Indikator masukan atau indikator input ini digunakan untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program. Sumber daya tersebut bisa berasal dari sumber daya manusia, yakni tokoh atau pemimpin masyarakat, baik tokoh formal maupun informal. Sumber daya input juga bisa berasal dari besarnya dana yang digunakan, baik dana yang berasal dari kontribusi masyarakat setempat, maupun dana yang diperoleh dari bantuan di luar masyarakat tersebut. Sumber daya input lainnya bisa dalam bentuk bahan-bahan, alat, atau materi lain yang digunakan untuk menyokong kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah indikator proses. Indikator untuk menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang dilakukan atau terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, dibutuhkan indikator proses seperti partisipasi, iuran wajib, kepengurusan kelompok, dan lain-lain. Indikator proses ini bisa dalam bentuk jumlah penyuluhan kesehatan dilaksanakan, frekuensi dan jenis pelatihan dilaksanakan, jumlah tokoh masyarakat atau kadar kesehatan yang dilatih sebagai motivator, maupun pertemuan-pertemuan masyarakat dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah indikator keluaran. Indikator ini untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu program, sejauh mana terlaksana sesuai rencana. Nah, contohnya ini dalam bentuk jumlah dan jenis UKBM, upaya kesehatan yang bersumber dana masyarakat, misalnya Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dana Sehat, dan sebagainya. Kemudian jumlah orang atau anggota masyarakat yang telah meningkat pengetahuan dan perilakunya tentang kesehatan, juga merupakan indikator keluaran. Kemudian jumlah anggota keluarga yang mempunyai usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga juga merupakan indikator keluaran, dan contoh lain adalah meningkatkan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Selanjutnya adalah
indikator hasil. Untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Misalnya jumlah kelompok yang ikut dalam kegiatan posyandu dan lain sebagainya, jumlah pertumbuhan permodalan per tahun dan lain-lain. Contoh indikator hasil ini yang lain adalah menurunnya angka kesakitan dalam masyarakat, menurunnya angka kematian umum dalam masyarakat, menurunnya angka kelahiran dalam masyarakat, meningkatnya status gizi anak balita dalam masyarakat. Selanjutnya adalah indikator dampak, diketahui untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan umum dari program tersebut. Seperti meningkatnya indikator kesehatan di Indonesia. Sekian penjelasan mengenai indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.